Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukran lillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa mendapat syafaatnya dan menjadi teladan kita di dunia, insyaallah selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ikhwatillah, insyaallah pada kesempatan kali ini seperti biasa kita lanjutkan pembahasan kita atau materi kita tentang belajar hukum tajwid, yang mana insyaallah kita lanjutkan di surah Al-Baqarah ayat ke-28 ya. Jadi kita sudah memasuki ke ayat 28, yaitu dalam ayat ini kita akan menjelaskan insyaallah hukum tajwid serta makharijul huruf yang terdapat di dalam ayat ke-28 dari surah Al-Baqarah ini. Baik, dari awal surat kita mulai teman-teman ya. Ini Ka, makharijul huruf terlebih dahulu. Huruf Ka itu adalah aqsal lisan ya. Ka, jadi cara penyebutannya itu mulai dari keluar hurufnya itu pangkal lisan, pangkal lidah. Kaifa. Baik, di sini ada ya juga. Kaifa itu adalah huruf keluar dari wastul lisan ya, wastul lisan atau di tengah-tengah lidah ya. Jadi lidah kita di tengah. Kaifa. Kemudian dalam ilmu tajwid, kaifa ini dia adalah huruf lin ya. Dia adalah huruf lin atau mat lin. Itu ditandai dengan adanya sukun dari ka berbaris fathah. Kaifa, jadi dipanjangkan dua harakat. Jadi kaifa, jadi tidak boleh kaifa, tapi kaifa ya. Fa itu adalah dalam ilmu tajwid dia adalah syafatain ya, syafatain atau dua bibir. Jadi dia keluar dari syafatain ya. Ya, fa jadi caranya itu bibir bawah tidak boleh ketemu bibir atas ya, tapi fa ya, kaifa. Ta ini dia adalah huruf tarful lisan atau ujung lidah. Jadi dari kurang lebih 11 huruf itu dia keluar dari tarful lisan atau ujung lidah, seperti anun, ro, ta ya, da, to, sa, ra, ro, sa, za, so ya. Jadi semua itu keluar di ujung lidah. Kemudian ka kembali, tak ini tak, jadi dia tak, jadi bukan tak ya. Kaifa takfuru, fa kembali dia adalah asyafatain. Furu, ro adalah tarful lisan, ro cuma agak tebal. Ro takfuru dia adalah ro. Karena ro ini ada waw sukun, di depannya. Kemudian ro-nya itu, huruf ro-nya itu adalah dhammah, maka dia adalah dalam hukum tajwid dia adalah mat tabi', dipanjangkan dua harakat ya. Cara membacanya dipanjangkan dua harakat. Kita ulang. Kaifa takfuru nabi nun ya, tarful lisan kembali. Kemudian billah itu adalah dia huruf tafhim, tarkik ya, tarkik. Jadi di sini huruf jalalah atau lam
lam Allah, lafaz Allah al-jalalah ya, itu ada berbaris bawah banyak atau bi. Bi sebelumnya itu adalah dia adalah asyafatain, dia adalah asyafatain atau keluar di bibir. Bah, jadi ketemu bibir atas bibir bawah, bah ya. Jadi bi, la, billah. Nah, ini adalah lam, kemudian dibaca tarkik atau tipis, lahi ya. Lam juga adalah hafatul lisan atau disebut di ujung lidah. La, billah, nah, billahi. Nah, itu adalah aqsal khalqi. Hi. Aqsal khalqi adalah pangkal tenggorokan. Berarti keluar di pangkal tenggorokan. Billahi. Wa ini adalah dia huruf asyafatain. Wa jadi bibir monyong. Wa ya, wa. Nah, jadi bibir kita itu bergerak wa ya, karena dia adalah syafatain ya. Kaifa kembali dia adalah huruf aqsal lisan atau pangkal lisan. Kun di sini ada nun sukun bertemu dengan ta, maka dia adalah ikhfa hakiki ya. Nah, ikhfa hakiki. Nah, cara membacanya ini dengan berdengung dan samar-samar. Seakan-akan ini nun bunyi ng ya. Nah, contoh tum ya. Nah, kemudian tak kembali nun kita paham bahwa dia adalah tarful lisan, kemudian ta adalah dia adalah kembali juga tarful lisan. Mim ini ada dua pengecualiannya, karena dia adalah siapa itu haisun ya, syafatain sekaligus haisun. Kenapa? Karena ketika kita sebut mim, maka mau tidak mau akan keluar di hidung juga ya, mim. Makanya sebenarnya mim dengan nun itu mim dengan nun ya. Nah, di samping dia tarful lisan nunnya, dia juga adalah al-haisun ya. Tapi di sini mim itu adalah syafatain sekaligus haisun ya. Mim ini sukun bertemu dengan alif, maka dia adalah izhar syafawi ya, dibaca terang jelas tanpa dengung ya. Contoh, wa kuntum amwa juga bertemu dengan waw, dia adalah izhar syafawi. Jadi kuntum amwa, dia adalah mattabi. Ini alif, dia adalah aqsal halki ya, aqsal halki. Jadi cara penyebutannya itu dikeluar di pangkal halki, itu adalah tenggorokan ya, halki ya. Jadi tidak boleh tapi wa juga dia adalah syafatain wa, tapi dia dalam ilmu tajwid adalah mattabi atau asli, jadi dipanjangkan dua harakat wa-nya. Kemudian ta kembali adalah tarful lisan ya, dia berbaris fathatain atau berbaris dua di atas, ini bertemu dengan fa, maka dia adalah ikhfa hakiki. Didengungkan kemudian dengan samar-samar, ditahan dua harakat. Fa'ahya ha ini harus keluar di tengah tenggorokan atau wastul khalqi ya. Wastul halki, jadi dia adalah wastul halki di tengah tenggorokan. Ya kembali adalah wastul lisan, jadi ini ha adalah wastul halki, ini adalah wastul lisan ya. Ya itu ada alif berdiri, maka dia adalah mattabi ya, mattabi atau mat asli, dibaca panjang dua harakat. Fa'ahyakum. Kalau kita berhenti boleh,
Tapi di sini ketika kita lanjut maka dia dapat hukum tajwid itu namanya izhar syafawi ya, dibaca jelas terang dan tanpa dengun ya, tanpa didengunkan. Langsung masuk ke huruf berikutnya. Dan ini adalah seperti biasa saya jelaskan bahwa ini adalah aqsal lisan, pangkal lisan. Jadi kaifa di paling dalam atau pangkal lidah kita, dia ada keluar dari huruf ini. Dua itu ada ka, ada ko ya. Ada ka, ada tipis ka ya, ka, ada ko ya. Kuntum. Kuntum summa. Nah, tapi kalau kita langsung fa ahyakum atau summa ini gunnah ya. Jadi di huruf summa ini ada gunnah ya. Summa ya, ada gunnah. Gunnah itu di namanya juga ya wajib guna ya, digunakan, didengungkan ya, minimal 2-3 harakat. Summa ya, ini ya ada bertasdik. Sa itu adalah wastul lisan, keluar di ujung lisan ya. Lidah kita tempelkan di gigi di dalam gigi atas ya, di dalamnya gigi atas ya, gusi atas ya. Summa yumi. Nah, yu itu adalah huruf, dia adalah wastul lisan atau di tengah lisan. Mi itu di sini mim itu adalah asyafatain sekaligus al-haisun ya, al-haisun. Kemudian mim berbaris di bawah kasrah, ada ya sukun, maka dia adalah mad tabi ya teman-teman, dia adalah mad tabi. Yumi tukun, tak juga adalah tarful lisan, tukun. Mim sukun bertemu dengan semua maka dia adalah izhar syafawi ya, izhar syafawi, dibaca panjang, dibaca terang jelas tanpa dengung ya, tidak boleh berdengung. Jadi summa yumitukum summa, izin summa juga adalah kembali seperti ini, adalah dia adalah tarful lisan sekaligus dia adalah digunakan gunnah, wajib gunnah ya. Summa 2-3 harakat ditekang ya. Summa summa. Tapi ini juga di sini adalah ishar ya, ishar seperti saya jelaskan, ishar. Kemudian ada gunnah. Jadi cara itu alif wastul lisan, ingat tengah-tengah lisan. Jadi setelah kita sebut maka hai itu adalah wastul halki. Jadi setelah kayak maka hanya itu turun ke tengah-tengah tenggorokan. Iya betul ya, berbaris di bawah atau kasrah, dan ada ya juga sukun, berarti dia adalah mad tabi ya. Jadi tidak boleh keluar di hidung ya, tidak boleh keluar di hidung. Nah, karena dia juga al-jauf ya, dia juga masuk al-jauf, mad tabi ya. Ya. Kum. Nah, di sini kum dia juga adalah kembali izhar syafawi ya, baca terang jelas dan tanpa dengung. Kumtum summa yuhyikum summa. Guna juga di sini. Ilai. Jadi ingat ya, alif itu adalah aqsal khalqi, di bawah tenggorokan atau pangkal tenggorokan ya.
Ilai. Ilai di sini ilai. Ingat lam. Lam dia adalah tepi lidah. Lam, tepi lidah. Lam. Ilai itu adalah dalam ilmu tajwid namanya matlai atau huruf lin. Jadi dibaca panjang 2 harakat. Ilaihi. Tadi boleh ilaihi. Ya, tapi ilaihi. Ha ini adalah aksal halki, ya, di bawah tenggorokan. Turjaun. Ta kembali adalah turjaun, ya. Kembali adalah tarful lisan. Jaun. Ja di sini dia adalah wastul lisan atau tengah-tengah lisan. Ja. Jadi ingat, bukan ja, bukan juga ja, tapi ja di tengah lidah. Ja, ya. Turja'un. Ain dia adalah turja'un wastul halki. Jadi ini wastul lisan. Ja itu adalah wastul lisan. Sedangkan ain itu adalah wastul halki atau tengah tenggorokan. Ja'un. Jadi setelah ja'un, ya, ja'un. Gitu. Kemudian ilmu tajwid ini adalah mat arid lisukun, ya. Mat arid lisukun. Jadi ketika di penghujung ayat ada mat tabi', ya, mat tabi' berarti dengan huruf hidup, kemudian dibaca wakaf, maksudnya ini dia nun, ya. Hidup betul dibaca wakaf, jadi ini dibaca wakaf turja'un. Jadi dalam bacanya tidak boleh turja'un, tapi turja'un, ya, mengalir, ya, mengalir. Tidak boleh jadi tidak boleh turja'un, tapi begitu teman-teman, ya. Insyaallah, mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa semakin hari semakin mahir melafalkan Al-Quran. Dan saya tadi sudah jelaskan dari awal sampai seterusnya tentang hukum tajwid dan makharijul huruf, cara-cara penyebutan hurufnya, tempat keluar hurufnya dari huruf-huruf yang terdapat di dalam makharij surat Al-Baqarah ayat ke-28 ini. Insyaallah selanjutnya kita akan pastikan satu persatu juga per kalimat ini, dan kita insyaallah terangkan sesuai dengan ilmu tafsir yang ada seperti Ibnu Katsir, Al-Jalalain, dan tafsir Al-Maraghi, insyaallah, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah kita semua senantiasa dibimbing dan diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan ridha. Jangan lupa di like, subscribe, and share, dan mudah-mudahan mengenai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ketika ada kesalahan itu mutlak dari pribadi saya, dan ketika ada kebenaran, semua kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.